Oke, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Trio Cahyo Tomo bersama saya Cahyo. Seperti biasa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja seputar sepak bola dan kali ini kita akan membahas tentang sepak bola Indonesia ya. Tentunya seperti yang jersey yang saya pakai ini jersey untuk supporter ya. Kita akan bahas ini Garuda Timnas Indonesia. Ya, secara resmi, secara officially, Patrick Kluivert sudah mengumumkan para pemain yang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde keempat ya. Garuda Calling sudah diumumkan, Garuda Calling ya. Calling sudah diumumkan dan di sini ada beberapa nama yang cukup mengejutkan ketika beberapa pemain yang langganan di timnas seperti Misilger, Lili Pali, Marcelino, Misilger, Asnawi Arhan, Rafael Strike, dan juga Ivar Yener tidak dipanggil ke dalam skuad dan juga pemain muda potensial Adrian Wibowo yang kemarin debutnya cukup bagus sebenarnya tidak dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Ini cukup mengejutkan menurut saya karena dari sentuhan dari permainan cukup cair Adrian Wibowo ini, tapi mungkin Patrick Kluivert punya rencana tersendiri dan oke, mari kita bahas satu-satu para pemain yang dipanggil. Yang pertama itu ada Hernando Ari Sutaryadi. Ya, memang kalau misalkan dari kiper ini sudah oke sih, udah paling oke. Hernando masih cukup bagus, masih cukup stabil di Persebaya. Mungkin salah satu kiper dari Super League yang terbaik juga dengan dua diaspora yang telah kembali ini Martin Pas kembali dipanggil dan juga Emil Audero Mulyadi. Kita sudah tahu sendiri bagaimana penampilannya di Cremonense yang di ketiga-tiganya ini sudah valid lah, ini sih udah cocok ya. Ini formasi terbaik untuk dari penjaga gawang, tapi untuk dari ketiga ini mungkin saya akan memilih nama Audero untuk tampil di posisi menjaga gawang yang mengamankan satu slot karena saya lihat permainannya di Cremonese itu sangat-sangat luar biasa, apalagi ketika lawan Milan menang kan kalau nggak salah, itu luar biasa itu penampilan dari Emil Audero Mulyadi. Lalu di belakang ada Justin Hubner, ya ini pemain yang cukup lugas juga. Nah, dari nama-nama ini sebenarnya saya cukup menyayangkan tidak ada nama Elkan Bagot ya, sangat disayangkan. Jujur ya, entah apapun problemanya, saya lihat itu Bagot itu pemain yang cukup konsisten ya, bahkan diperpanjang Ipswich sampai 2028 kan. Sangat disayangkan ketika Boykot masih sangat muda, masih sangat panjang ya. Semoga segera cepat kembali ke timnas Indonesia kan Bagot ya. Sini pertama ada Justin Hubner, kita sudah tahu ya untuk center back Kidal, ini pemain yang sangat diandalkan. El Preman semoga makin konsisten, tampil cukup bagus juga. Keputusan yang sangat baik ketika memutuskan untuk bergabung ke Fortuna Sittard. Nih Justin Hubner semoga mendapatkan perkembangan karir yang bagus, bisa membuktikan dirinya mendapatkan satu tempat di timnas Indonesia. Dan juga ada El Capitano Jai Ijes yang sudah kita tidak perlu kita ragukan lagi nih, pemain yang sangat luar biasa, sangat potensial. Ini adalah leader dari timnas Indonesia, sang El Capitano. Satu tempat sudah dipastikan akan jadi milik Jai Ijes di barisan pertahanan. Dan juga ada Rizky Ridho, pemain yang sangat konsisten bermain untuk Persija Jakarta, yang terus bermain sangat bagus entah di klub ataupun di timnas. Harapannya kedepannya Ridho bisa abroad karena pemain ini memiliki skill, memiliki attitude dan juga kemampuan, saya yakin bisa untuk bersaing di abroad. Dan juga kemampuan bahasa Inggrisnya itu cukup bagus Rizky Ridho. Dan juga ada Hori Ahmad, pemain yang sudah pulang kampung kali ini bermain untuk Persija Jakarta. Pengalamannya diharapkan ya mampu untuk menularkan kepada, membakar semangat para pemain-pemain yang lain, apalagi dia sudah mencetak gol ketika melawan Chinese Taipei ya. Kemarin gol dari sundulan umpan dari Beckham kalau nggak salah itu. Lalu ada Kevin Dix sebagai Pesi. Kevin Dix sudah pasti ya, ini kemungkinan
starting juga nih pemain Mönchengladbach kemarin sangat bagus juga tampil, Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga, Kevin Dix. Lalu selanjutnya ada Sandy Walsh, meskipun sudah bermain di Asia tapi cukup bagus Sandy Walsh bermainnya ketika lawan Chinese Taipei, masuk sebagai pemain pengganti, sangat berkontribusi. Dan lalu ada Kelvin Verdong, ini kapten sejati di timnas ya, ini kapten di belakang layar ini, atlet sejati, jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Ligue 1 Ori ini, bermain dengan Los Lille. Ini sangat luar biasa ya. Kita nantikan apakah Vertonghen bermain di LB ataupun akan bermain di lini tengah, karena dua-duanya sangat baik. Dan juga ada Dean James, ini juga pemain yang sangat konsisten bermain untuk Go Ahead Eagles. Kemarin waktu lawan Lebanon, kalau nggak salah ya, ini bermain di sisi kiri, overlapping dan juga umpan-umpan tariknya luar biasa nih Dean James ini. Sangat layak nih saingan yang sepadan untuk Verdong di sisi kiri. Ada juga Yance Sayuri ini, kalau di liga emang kualitasnya nggak diragukan lagi, tapi ketika di timnas cukup bagus, tapi masih sedikit lah, masih satu levelnya sedikit di bawah Yakob. Kemarin ada beberapa kali dia ragu-ragu ambil keputusan. Ya semoga, karena emang masih minim jam terbang di timnas juga ya Yance ya. Semoga bisa membuktikan dirinya layak mendapatkan tempat. Lalu ada Eleanor Reinders ini, cukup disayangkan ketika memutuskan bergabung ke tim Super League, tapi mudah-mudahan bisa terus konsisten, bisa mendapatkan kepercayaan, mendapatkan penampilan terbaiknya, bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya yang ia miliki. Dan harapan saya sih kedepannya bisa upload lagi lah, dia masih sangat muda, kakaknya juga bermain di Manchester City, minimal ya di Championship atau apa bisa sih, ini pemain sih bagus banget sih. Tapi kita hargai keputusannya, di Persib juga dia sangat bagus, sangat dipercaya, dan juga mudah-mudahan memang benar-benar berkembang sebelum nantinya dia bisa mendapatkan lonjakan karir yang lebih bagus lagi. Good luck Eleanor Reinders. Dan juga selanjutnya ada Saint Patinama, yang pemain yang sangat bagus di sisi kiri ketika bermain melawan kemarin Chinese Taipei ya. Sangat bagus penampilannya, ini salah satu penampilan terbaik dari Saint yang pernah saya lihat. Sangat lugas. Saya ingat Saint Patinama adalah pemain yang mencetak gol gawang Irak ketika yang pertama kali kita di kualifikasi Piala Dunia ronde berapa ya, 1 atau 2 ya, dari sisi kiri itu ya. Dan mudah-mudahan ya bisa menjebol gawang Irak lagi ya, dan memastikan Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Saint Patinama, dan juga saya lihat ada video beredar di mana dia umpan back heel-nya itu keren banget ya. Entah di ACL ataupun bersama klubnya, itu luar biasa Saint Patinama. Lalu ada Nathan Suon, pas kemarin menggunakan nomor 22 di lini tengah. Ingatkan dengan sosok Ricardo Kakak itu lagi itu. Waduh, bagus banget ini Nathan yang dulu itu telah kembali nih ketika kemarin bermain di timnas. Dia main melawan, kalau yang saya lihat tuh di pertandingan pertama kalau nggak salah ya, itu bagus banget mainnya Nathan di tengah, itu luar biasa itu, apalagi yang muter-muter itu. Wah, ini Nathan yang dulu telah kembali sih. Dan keputusan dia untuk masih stay di Eropa juga perlu saya apresiasi ya. Etos kerjanya sangat luar biasa. Kemarin menunjukkan ketika dia diberi kesempatan menunjukkan yang terbaik. Dan juga ada Profesor Tom Hai, masih menjadi jenderal utama di timnas Indonesia. Umpan-umpannya, syutingannya, semoga bisa memecah kebuntuan untuk timnas Indonesia. Bisa umpan-umpan akuratnya ini, semoga mudahan ya semakin terasa ketika dia bermain di Super League. Lalu ada Choi Pelupesi ya, ada video potongan beredar selain dia Lukas. Ini pemain yang cukup senior ya, 32 tahun, bahkan lebih senior 2 tahun dari Tom Hai. Tapi saya lihat dari kebugarannya, dia sering banget, jarang diganti dia. 90 menit sangat Spartan, sangat disiplin. Dan juga saya lihat video
dia leadership juga ternyata, keren sih ini. Dan juga dia masih bermain di Eropa juga kan kalau nggak salah dengan Lomel ya, SK Lomel atau apa ya. Ini salah satu pemain vital di timnas Indonesia. Lalu ada Mark Klok. Nah, ini yang sebenarnya banyak yang meragukan pemain ini, tapi saya pribadi ada rasa optimis sih, ada rasa pembuktian dari Mark Klok ya. Dia sudah mendapatkan trofi di Indonesia sebagai kapten Persib Bandung, dan waktu kualifikasi di era Sintayong dia pernah beberapa kali dipercaya dan juga membuat kesalahan, tapi kalau saya lihat sebenarnya ini Mark Klok masih ada sisa-sisa potensi lah, masih masih yakin dia masih menjadi sosok yang bisa merubah keadaan di timnas Indonesia. Kita tahu sendiri ya, dulu gol penaltinya ke gawang Kuwait itu jadi salah satu momen penentu Indonesia untuk bermain di Piala Asia ya. Jangan lupakan itu juga salah satu dari, karena emang nggak mudah ya penalti di kandang lawan di saat-saat yang menentukan. Salah satu poin dari Mark Klok yang tentunya tidak boleh dilupakan untuk tim nasional Indonesia. Dan juga kalau pandangan saya sendiri ya, dengan banyaknya pemain diaspora mungkin akan lebih meningkatkan potensi dari Mark Klok, bisa akan lebih enjoy, lebih keluar. Dia kan ibaratnya kita ini main nih sama ketemu nih teman-teman kecil kita nih dari satu daerah yang sama ya. Kita kan lebih nyaman, lebih termotivasi, dan juga kita mungkin akan ada kekuatan lebih lah. Kalau yang saya yakini sih seperti itu ya. Ada, ya kita harus tetap positif thinking aja. Mark Klok bisa bermain cukup bagus ya, karena kemarin juga mencetak gol dan juga jadi man of the match. Mudah-mudahan dengan upgrade squad timnas ya Mark Klok tetap bisa bersaing, bisa terus membuktikan untuk dirinya masih layak untuk bermain di timnas Indonesia. Lalu juga begitu pun dengan Stefano Lillipali ya, yang dipanggil banyak diragukan juga. Ini pemain yang masih sangat, menurut saya masih lah ada potensi lah. Kayak dulu kan masih sering, meskipun banyak yang menyayangkan lebih bagus Marcelino ataupun Adrian Ibo, tapi karena round 4 ini mungkin mental juga ya. Ini Coach Patrick mencari pemain-pemain yang memang benar-benar matang dan juga pengalamannya dibutuhkan ya. Lili Pali masih bagus nih, masih punya potensi ya. Meskipun untuk bermain setengah babak itu benar-benar di, untuk kalau deadlock ya, aku yakin nih pemain Lili Pali masih punya potensi untuk berkembang di timnas Indonesia. Lalu ada Ricky Kambua ya, kakak Ricky. Ini pemain yang sangat bagus meskipun dia tidak pernah bermain di kelompok umur, di timnas kelompok umur, tapi dia menjadi pemain vital di timnas senior. Ini skillnya emang di atas rata-rata ya. Kita lihat juga etos kerjanya sangat bagus. Emang kalau ketika saya lihat ketika dia mencetak gol untuk Thailand di Piala AFF 2020, waktu itu kita kalah di final lawan Thailand itu, saya lihat dari dribble, dari kayak dia mengkontrol, ini pemain beda nih dari pemain didikan lokal pada umumnya nih. Apalagi kita lihat sering adanya video beredar dia latihan sendiri di daerahnya ya, dari Papua ya. Dan ini saya lihat sih perjuangannya, dia pernah bermain di Mojokerto kan dari Liga 3. Emang susah ya kalau misalkan di daerah-daerah Indonesia, dia emang benar-benar merintis dari bawah, tapi karena dia punya etos kerja yang baik, punya skill, punya kemampuan, dia bisa sampai di level teratas dan juga bisa konsisten di timnas sampai sekarang. Lalu ada Beckham Putra, sangat bagus. Ini pemain yang sangat percaya diri, sangat Spartan, tampil sangat luar biasa ya. Emang sangat cepat beradaptasi untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan bisa berkontribusi maksimal ya, apalagi ketika kemarin mencetakkan assist ketika lawan Chinese Taipei, dan pergerakannya juga cukup licin. Dan ketika melawan apa ya, China apa ya, yang satu asisnya ke Kevin Dick itu sangat bagus sekali tuh, hampir. Dan juga dari bagaimana dia memahami situasi pertandingan, keputusan-keputusan yang dia ambil ini cukup bagus sebenarnya. Ini pemain cukup jeli juga, masih punya potensi dan masih muda juga. Mudah-mudahan
jika diberi kesempatan bisa bermain secara maksimal. Dan juga Ragnar Oratmangun ini pemain yang sangat saya nantikan setelah sekian lama absen dari timnas Indonesia. Wak Haji Ragnar kembali lagi, dia yang mencetak gol kan kalau nggak salah, atau Sandy atau Ragnar yang diaku di gawang Arab Saudi ini. Pemain yang kita lihat dulu dia bekerja sendiri depan, wah luar biasa ya skillnya, fisiknya, daya juangnya, dan sekarang akan ditambah para pemain-pemain berkualitas di depan ya. Saya jadi pengen lihat gimana trio dari Miliano, Ragnar, dan juga Ole ini sangat luar biasa pasti ini. Ini dia Ragnar Ratmangun, welcome back, dan juga ada Miliano Jonathan nih. Arjen Robben, dan wah ini salah satu pemain favorit saya ini. Saya dari pertama kali lihat dari dribblenya ini, wah ini beda, ini kelas sekali, ini kelas banget pokoknya. Satu tempat utama di sisi kanan untuk Miliano Jonathan. Ya, ini sudah sih pemain top ini, pokoknya ini aset timnas nih. Mudah-mudahan bisa terus konsisten, bisa naik performa lah, dan bisa bermain untuk tim papan atas di Eropa ke depannya, amin. Milano Jonathan ya, welcome juga sudah bergabung di timnas Indonesia. Ditunggu gol debutnya ya, satu ke Arab, satu di Irak ya, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia menang. Lalu ada Egy Maulana Fikri, salah satu talenta terbaik di Indonesia juga. Dia, saya lihat dulu dari kelompok umur U16, dia pemain di tengah, playmaker, winger. Emang ini pemain yang dari usia muda sudah terlihat cukup berbeda, dan juga dia mungkin akan menjadi pelapis dari Miliano ya di sisi kanan ya, karena dia menggunakan kaki kiri tap in ya, swing in ya, sama dengan Miliano, pemain yang sangat dibutuhkan juga. Dan Yakob Sayuri, pemain yang tentunya ini idola baru lah. Idola baru sih apa ya, ibaratnya nih ini juga nggak muncul di kelompok umum seperti ya Ambuaya ya, tapi permainannya ya terus konsisten, terus meningkat. Dan juga Yakob ini semakin apa ya, dia ketika bermain tim, teman-temannya levelnya semakin tinggi, dia bermainnya semakin tinggi. Ketika lihat dia satu asis ke gawang Irak ke Marcelino, itu dia bermain luar biasa. Waktu itu masih ada beberapa pemain diaspora, dan semakin banyak diaspora sekarang, Yakob seolah juga semakin naik performanya ini. Di Liga juga, waduh keren-keren banget golnya nih. Apalagi waktu itu pas hat-trick lawan Persis Solo, waduh keren banget nih. Sampai ini salah satu pemain idola dari mantan Presiden Indonesia Pak Jokowi ini, Yakob Sayuri. Selanjutnya ada Ramadan Sananta, ini pemain dari DPMM ya, apa ya itu ya. Dia klub Liga Brunei, klub Brunei yang bermain di Liga Malaysia. Langkah yang bagus untuk Sananta bisa abroad, dan kemarin sempat mencetak satu gol juga ya. Banyak yang mempertanyakan Sananta, tapi kalau saya lihat memang ini striker murni yang dibutuhkan ya, karena dalam situasi tertentu mungkin akan timnas ketika butuh gol, dia akan menggunakan dua striker. Ini sangat dibutuhkan ya, karena Ole juga kan sering bergerak menyamping ya, jadi striker murninya ini sangat dibutuhkan juga. Ramadan Sananta semoga terus berkembang, masih muda juga pemain ini pemain yang punya potensi. Dengan Patrick Kluivert yang basicnya striker nih, mudah-mudahan bisa membuat Ramadan Sananta menjadi striker yang dia poles seperti Memphis Depay. Lalu ada Mauro Silva, ini pemain yang baru bergabung juga dengan Miliano dan juga Adrian. Secara first impression ini cukup bagus. Mauro Silva dari finishing, penempatannya sangat bagus ya, meskipun masih muda, masih butuh jam terbang, dan saya harapkan cepat beradaptasi dan golnya ditunggu untuk timnas Indonesia. Dan yang terakhir tentu saja yang menjadi pembeda ya, salah satu pemain yang banyak difavoritkan sayangan fans timnas Indonesia, dan karena emang kualitasnya yang sangat luar biasa, Ole Romeni, welcome back oleh gol nih, gol yang sangat ditunggu ya. Ole bisa salah satu gol
Arab 1 gol ke Irak. Bisa harapan saya sih untuk Olise bisa dapat langsung sentuhan perbaiknya ataupun bisa lebih bagus lagi comebacknya setelah cedera ya. Karena pastinya setelah menghadapi cedera yang cukup lama itu bukan momen yang mudah, tapi saya lihat dari etos kerja, dari keinginan Ole untuk bisa cepat bergabung ini sangat luar biasa. Dan saya harapkan dengan skuad yang ada ini Indonesia bisa terus berbicara banyak ya. Pokoknya Piala Dunia harga mati. Tidak ada kata gagal. Oke. Percaya proses tapi ini sudah maksimal setelah semua upaya sudah dilaksanakan. Semoga Patrick Kluivert dan juga para jajaran pelatih mampu meramu strategi terbaiknya yang membawa Indonesia ke Piala Dunia. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dari saya. Terima kasih yang semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam olahraga. Salam sepak bola. Forza Timnas Indonesia. Garuda Jaya.